pemirsa, senang sekali saya Dela Alzina kini kembali hadir bersama Anda untuk menemani Anda di section berita terkini selama 5 menit ke depan. Berikut liputan. Liputan pagi ini masih mengenai kelas komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Sultan Mawana Hasanuddin Banten, yang dimana mereka telah melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan pembahasan teknik reportase, yang dimana mereka bahas mengenai analisis proses dan unsur penulisan jurnalisme investigasi. Pembahasan pertama mengenai sifat dan jenis berita investigasi. Berita ini yaitu adalah bentuk jurnalisme yang menekankan proses pencarian dan mengungkapkan fakta tersembunyi melalui riset mendalam, independensi tinggi, dan tanggung jawab sosial. Dalam praktik media Indonesia, jurnalisme investigasi berperan penting dalam membangun transparansi, akuntabilitas publik, serta membuat fungsi kontrol sosial pers terhadap kekuasaan. Namun, sangat disayangkan praktiknya di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural dan ancaman terhadap keselamatan jurnalis. Dalam era keterbukaan informasi, media massa memiliki peran strategis dalam mengungkapkan realitas sosial yang tidak terlihat di permukaan. Salah satu bentuk jurnalisme yang menonjol dalam menjalankan fungsi kontrol sosial adalah jurnalisme investigasi. Seiring perkembangan demokrasi pasca reformasi 1998, praktik jurnalisme investigasi mulai tumbuh di berbagai media seperti Tempo, Kompas, Narasi TV, dan Gatra. Media-media tersebut berupaya menjaga idealisme untuk menegakkan nilai kebenaran, keadilan, dan kepentingan publik di tengah tekanan ekonomi serta kepentingan politik pemilik media. Berita investigasi memiliki beberapa sifat khas yang membedakannya dan bentuk jurnalisme lain. Yang pertama yaitu bersifat independen dan non-partisan. Jurnalis bekerja tanpa investigasi dari pihak manapun, termasuk kepentingan politik atau sponsor media. Selanjutnya berbasis pada fakta dan bukti kuat, yang dimana wartawan melakukan proses riset panjang, memeriksa dokumen, melakukan wawancara mendalam hingga mengonfirmasi kepada berbagai pihak untuk menjaga validitas data. Selanjutnya juga, berita ini bernilai publik tinggi, yang dimana menegaskan bahwa berita investigasi harus membawa dampak bagi masyarakat luas, bukan hanya memenuhi kebutuhan esensi saja. Selanjutnya itu memiliki proses panjang dan resiko yang tinggi, yang dimana wartawan investigasi sering menghadapi ancaman, intimidasi, dan gugatan hukum. Berikut beberapa jenis-jenis dari berita investigasi. Yang pertama ada investigasi sosial, yaitu yang menyoroti penyimpangan sosial seperti kemiskinan, kekerasan, dan perdagangan manusia. Selanjutnya ada investigasi politik yang berfokus pada pengungkapan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi politik. Selanjutnya ada investigasi ekonomi yang mengungkapkan manipulasi pasar atau praktik bisnis ilegal. Dan selanjutnya ada investigasi lingkungan yang menyelidiki kerusakan alam, pencemaran, dan konflik agraria. Dan yang terakhir ada investigasi kriminal yang mengungkapkan kejahatan yang tidak terungkap aparat. Berita investigasi pada dasarnya bertujuan untuk mengungkapkan fakta yang tersembunyi atau tidak mudah diakses publik, misalnya seperti praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hak, atau kegagalan sistemik, agar masyarakat mendapat informasi yang akurat dan dapat menuntut akuntabilitas terhadap lembaga atau individu yang berwenang. Struktur penulisan berita investigasi mencakup lead investigatif yang menarik, body analysis, kegagalan sistemik agar masyarakat mendapat informasi yang akurat dan dapat menuntut akuntabilitas terhadap lembaga atau individu yang berwenang. Struktur penulisan berita investigasi mencakup lead investigatif yang menarik, body analisis yang mendalam berisi bukti dan kronologi, serta penutup reflektif yang menampilkan dampak sosial dan rekomendasi. Tahapan produksi investigasi terbagi menjadi 3 fase utama. Yang pertama ada praproduksi yang berisi riset awal, pemilihan isu, pemetaan sumber, dan
perencanaan strategi liputan. Selanjutnya ada produksi, yaitu pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data. Dan yang terakhir ada pasca produksi yang berisi verifikasi akhir, penyuntingan, fact checking, serta konsultasi hukum sebelum publikasi. Berikut liputan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Audio Jungle.